Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat dan kasih-Mu. Engkau mencintai kami meski orang yang dekat dengan kami sekalipun tidak menerima dan tidak mencintai kami. Bantu kami untuk mengalami kasih-Mu itu di atas segala sesuatu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, kitab Nabi Yesaya sungguh-sungguh mengharukan bagi kita. Meskipun ibumu meninggalkan atau melupakanmu, aku tak pernah melupakanmu. Kata-kata ini sungguh menohok dan penting bagi kita, bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Dan janji Tuhan itu bukan janji yang diabaikan. Janji Tuhan itu janji yang kekal dari dulu sampai sekarang, kekal, abadi. Ya. Dan itu pula yang menjadi dasar seluruh perjalanan hidup kita. Tuhan mencintai kita, mengasihi kita, menerima kita apa adanya. Meski mungkin orang yang dekat dengan kita tak peduli lagi dengan kita, tapi Tuhan setia kepada kita. Karena itu maka kita harus sadar dan mengalaminya. Tak boleh ragu, tak boleh tidak pasti, tapi sungguh-sungguh menerima, mengakui, ya, mengasihi kasih Tuhan yang tak terhingga itu. Dan itu kita bisa lihat kehendak Bapa yang hanya mencintai dan menyelamatkan kita. Dan Yesus mengatakan bahwa apa yang dilakukan Bapa, Ia lakukan. Bapa membangkitkan orang mati, Dia juga membangkitkan orang mati. Apa yang dilakukan Bapa dilakukan oleh Yesus. Dan Bapa memberikan kepada Yesus kuasanya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan lagi-lagi juga sesuatu yang menurut saya sangat dahsyat sekali. Semua orang yang mati, yang dikubur, yang dalam makam, mendengarkan Yesus dan percaya pada Yesus akan diselamatkan. Jadi karya Yesus itu bukan hanya karya ketika untuk orang-orang yang hidup, tapi juga untuk orang yang mati. Dan bagaimana Yesus mendengarkan suaranya kepada orang mati? Yaitu dengan mendoakan mereka. Dengan mendoakan orang mati itu di purgatori, supaya Yesus menyelamatkannya. Dan doa yang paling dahsyat adalah Ekaristi. Dalam Ekaristi itulah kita bisa melihat bagaimana Yesus yang telah disalibkan, dikubur, wafat dan dikubur ke dalam tanah. Ya. Dan dalam Ekaristi itu kita berdoa untuk mereka yang telah mati. Siapapun juga, entah itu Katolik atau tidak Katolik, tidak beriman ataupun beriman. Ya, sabda, ketika mereka mendengarkan sabda Tuhan dan percaya kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan kehidupan kekal. Dan ini bentuk kasih Tuhan yang dahsyat bagi kita. Sekali lagi, yang dahsyat kita, Tuhan mempedulikan kita, ya, menyelamatkan kita, menebus kita, bahkan ketika kita mati sekalipun, Dia masih, ya, membuat kita sungguh-sungguh mendengar suaranya dan percaya padanya. Saudara, sekali lagi, betapa dahsyat cinta Tuhan kepada kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita mati sekalipun. Sekali lagi, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami dapat mengenal Bapa karena Yesus. Dan Yesuslah yang membawa kami kepada Bapa. Luar biasa. Sekali lagi luar biasa, hanya lewat Yesus kita sampai kepada Bapa. Hanya lewat Yesus kita sampai kepada Allah. Semoga sabda Yesus sungguh-sungguh menguatkan kita semua. Berkat Tuhan atas kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.